Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Agustin Lubis dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah video pembelajaran tentang administrasi pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dosen pengampu Bapak Riki Hamdani MPD. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pendidikan. Yang pertama ada konsep dasar administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Administrasi pendidikan ini hadir dalam 3 bidang perhatian dan kepentingan, yaitu yang pertama ada setting administrasi pendidikan. Ini mencakup geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. Yang kedua ada pendidikan, mencakup bidang garapan administrasi. Dan yang terakhir ada substansi administrasi pendidikan, mencakup tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan perilaku administrasi. Tujuan administrasi pendidikan adalah memberikan sistematika kerja dalam mengelola pendidikan, sehingga tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, para kepala sekolah dapat mengelola pendidikan dengan mudah dan menguasai bidang tugasnya. Sergio Vani dan Carver menyebutkan ada 4 tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, efektivitas produksi, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat, kepuasan kerja. Nah, keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah mempunyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Selanjutnya ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada fungsi perorganisasian, merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan, merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi dalam sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat institusi atau institutional level, tingkatan manajerial atau managerial level, dan tingkatan teknis atau technical level. Ada 5 modal yang harus dikelola untuk keberhasilan kependidikan, yaitu integratif capital, human capital, financial capital, social capital, dan political capital. Bidang yang tercakup administrasi pendidikan yang perlu diketahui oleh kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya yaitu ada bidang tata usaha sekolah, bidang personalia murid, bidang personalia guru, bidang pengawasan atau supervisi, dan yang terakhir ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.